Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azifah Nadira, NIM 119060 dari kelas HKIB. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradilan Islam. Oke, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pada masa pra-Islam. Nah, di masa pra-Islam ini ada fase pertama, ada fase Romawi, Persia, dan Mesir kuno, dan ada masa Jahiliyah juga. Nah, mulai yang pertama, jadi peradilan itu sudah ada sejak pertama kalinya manusia di bumi. Pertama waktu itu pada masa Nabi Adam. Nah, pada masa Nabi Adam, jadi ada pertikaian antara Qabil dan Khalil. Nah, di pertikaian itu Nabi Adam sendirilah yang menjadi hakimnya, karena pada saat itu belum ada undang-undang dan belum ada hakimnya. Lanjut ke masa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Jadi peradilan pada saat itu sudah semakin maju. Undang-undangnya sudah terlaksana oleh yang namanya Qadi. Nah, lanjut ke masa Jahiliyah. Nah, pada masa inilah undang-undang sudah ada, sudah dilaksanakan oleh yang namanya Qadi. Namun masa peradilannya itu masih belum matang, belum terlalu matang. Masyarakatnya sendiri masih melakukan peradilan dengan adat istiadat yang berlaku sesuai dengan kabilahnya. Masuk ke dalam bab kedua. Nah, memasuki bab yang kedua, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Nah, pada masa ini terdapat 4 perangkat hukum yang dijadikan sebagai peradilan bagi qadi. Nah, yang pertama adalah pengakuan. Pengakuan di sini yaitu berarti diakui oleh terdakwa, dan yang kedua adalah bukti. Buktinya berupa apa? Buktinya berupa saksi-saksi yang ada, dan yang ketiga adalah sumpah. Setelah itu adalah penolakan. Apabila terdakwa menolak untuk bersumpah, maka yang bersumpah adalah yang menuduhnya. Nah, baru setelah itu hakim baru bisa memutuskannya. Nah, pada masa ini Rasul sendiri yang memimpin peradilannya. Namun setelah Islam itu meluas ke Madinah, maka Rasul menunjuk sahabat-sahabatnya untuk menjadi gubernur sekaligus untuk menjadi hakim di daerah-daerahnya. Nah, memasuki bab yang ketiga, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, di masa ini berarti yang pertama adalah Abu Bakar. Nah, pada masa Abu Bakar itu sistemnya masih sama dengan masa yang sebelumnya, yaitu pada masa Rasulullah. Tidak jauh beda, masih sama sistem peradilannya. Nah, Abu Bakar ini menyelesaikan perkara berdasarkan Al-Quran lalu As-Sunnah, kemudian berkaca kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh Rasulullah sebelumnya. Nah, setelah itu baru berlandaskan kepada wali hukum. Nah, selanjutnya adalah pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini pada masanya sudah melakukan perubahan. Nah, jadi di sini sudah mulai berkembang tuh sistem peradilannya. Jadi sistem peradilannya sudah ada penjara dan sudah ada pemilihan hakim untuk menyelesaikan sengketa. Setelah Abu Bakar ada yang namanya Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan ini melanjutkan apa yang sudah Umar bangun dan apa yang sudah Umar tata dengan rapi. Jadi si Utsman itu tinggal melanjutkan. Namun Utsman melakukan perubahan, dia itu perkembangan, lebih tepatnya bukan perubahannya, sebuah perkembangan. Jadi dia itu membangun bangunan yang dibuat untuk khusus digunakan untuk menyelesaikan sebuah sengketa atau perkara mengenai hukum Islam. Nah, selanjutnya pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali bin Abi Thalib ini masih sama dengan sebelumnya. Jadi si Ali ini juga tinggal melanjutkan dan melaksanakan apa yang sebelumnya sudah ditata oleh Utsman, Umar. Nah, namun si Ali ini berpesan kepada kodi-kodi yang bekerja. Jadi mereka tuh dipesan untuk melakukan peradilan seadil-adilnya dan melakukan pekerjaan dengan penuh kasih sayang. Nah, selanjutnya ada yang namanya peradilan pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah ini sedikit berbeda dari zaman sebelumnya. Jadi pada Bani Umayyah ini hakim memutuskan perkaranya itu berdasarkan ijtihadnya sendiri. Nah, tapi dalam arti hal ini tidak ada nasnya dan tidak ada ijma'nya. Jadi hakim itu menyelesaikan masalah berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu juga sistem peradilannya tidak dikuasai oleh penguasa. Nah, pada masa ini ada 3 sistem peradilan yang berlaku. Yang pertama adalah Al-Qadha. Al-Qadha itu adalah tugasnya qadi
untuk menyelesaikan masalah atau perkara yang berhubungan dengan agama. Dan yang kedua adalah al-hisbah. Al-hisbah itu tugas dari al-mutasyid untuk menyelesaikan masalah yang berbau atau berhubungan tentang tindak pidana. Nah, yang terakhir adalah al-mazalim. Nah, al-mazalim ini adalah pemerintah khusus yang dikhususkan untuk menyelesaikan suatu masalah dari tindakan semena-mena pejabat negara ataupun dari keluarganya. Nah, selanjutnya adalah pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah ini terjadi perkembangan yang sangat pesat dan cukup baik dan masih berdasarkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, pada masa ini terjadi dua periode itu apa aja, yaitu Abbasiyah 1 dan Abbasiyah 2. Nah, pada masa Abbasiyah 1 terjadi sistem peradilan yang bermacam-macam. Yang pertama adalah Al-Qadi, Al-Hisbah, dan yang terakhir adalah An-Nazar fi Al-Mazalim. Al-Qadi itu sendiri adalah Qadi menyelesaikan masalah atau perkara yang berbau atau berhubungan dengan agama. Dan yang kedua adalah Al-Hisbah. Al-Hisbah ini Al-Qadi menyelesaikan masalah atau perkara yang berhubungan dengan tindak pidana. Dan yang terakhir An-Nazar fi Al-Mazalim. Jadi Qadi ini menyelesaikan perkara-perkara banding antara dua bidang pengadilan, yaitu bidang pengadilan agama dan bidang pengadilan tindak pidana. Selanjutnya adalah Abbasiyah 2. Abbasiyah 2 ini jadi sistem peradilannya itu sudah menyeluruh ke seluruhnya. Maksudnya apa? Soalnya sebelumnya kan terpaku pada kota Baghdad saja. Nah, pada Abbasiyah 2 ini tidak terpaku pada Baghdad saja karena banyak kota-kota yang memisahkan diri kepada Baghdad, jadi menyeluruh ke semuanya. Nah, bab yang terakhir adalah Turki Utsmani. Turki Utsmani pada fase awal itu tidak menganut mazhab apapun. Nah, setelah itu di fase selanjutnya Turki Utsmani ini sudah menganut mazhab Hanafi untuk bagian hal-hal fatwa ataupun menyelesaikan peradilan yang lainnya. Nah, pada masa perkembangan Turki Utsmani ini sejak Sultan Utsmani I bin Ortogol hingga meninggalnya Salim I bin Bayazid II, belum ada kodifikasi atau sistematika yang sempurna. Nah, setelah itu, maka dari itu si Turki Utsmani ini ingin melakukan kodifikasi pada masa pemerintahan Sulaiman I bin Salim I dengan cara mengkodifikasikannya. Oke, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.